Assalamualaikum Pak Epi. Waalaikumsalam Pak Sarmini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Epi? Alhamdulillah Pak, sehat, baik, dan selalu bersemangat. Bapak Sarmini sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, seperti biasa yang Bapak lihat sendiri dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria selalu Pak. Alhamdulillah, iya. Kelihatan Bapak awet muda nih. Eh, Baik Pak Epri, saya dengar nih Pak Epri katanya mau ada yang diceritakan nih dengan Pak Geri nantinya. Kira-kira apa yang ingin Bapak ceritakan Pak Epri? Iya nih Pak, ini Pak, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi dari rekan-rekan sejawat dan juga lingkungan-lingkungan sekitarnya bahwasanya hasil belajar fisika murid-muridnya Pak Geri ini mengalami penurunan. Jadi sehingga tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh beliau. Menurut pengamatan daripada Pak Efri sendiri, apa yang melatar belakangi nilai pembelajaran fisika itu menurun Pak Efri? Kalau yang saya perhatikan, karena ini pembelajarannya adalah pembelajaran yang seharusnya ini pembelajaran yang menyenangkan ya Pak ya, dan mereka Ya, butuhkan. Terlebih di sekolah Pak Geri itu punya background yang lumayan bagus Pak, dengan sejarah yang sangat baik Pak, tentang pembelajaran fisika, matematika atau eksak ya. yang sebagainya. Dan saya juga cukup kaget jikalau ada penurunan Pak pada hasil belajarnya. Mungkin kalau yang saya tangkap yaitu yang pertama Pak Geri punya kesibukan Pak, selain daripada tugasnya sebagai guru, yaitu memberikan pembinaan dan pengajaran kepada murid-muridnya. Itu yang pertama, jadi kesibukannya Pak Geri. Yang kedua, bisa jadi income yang diterima oleh Pak Geri itu masih di bawah apa yang diharapkannya beliau, seperti itu Pak. Jadi Hmm. apakah ada penurunan eh, kompetensi yang dimiliki oleh anak dari tingkat-tingkat yang sebelumnya, nanti akan saya coba konfirmasi ataupun berdiskusi dengan Pak Geri Pak setelah ini untuk memastikan. Eh, Baik Pak Efri, setelah Bapak mengetahui daripada menurunnya nilai anak-anak tersebut, kira-kira apa yang bisa Pak Efri bantu kepada Pak Giri? Sebagai seorang rekan, saya mencoba untuk menjadi mitranya Pak Geri dalam membantu menyelesaikan masalah-masalahnya. Terkhususnya ada yaitu adalah terkait dengan hasil belajar anak. Gitu. Eh, Target Bapak atau harapan Bapak dalam kegiatan ini dalam ranking nilainya itu berapa? Saya merencanakan coaching ini nantinya bisa berdampak yang lebih positif. Saya mentargetkan ada di angka 8 Pak. Angka 8. Oh baik Pak, angka 8 itu sudah cukup lumayan tinggi begitu Pak ya. Baik Pak, kira-kiranya dalam Bapak melakukan coaching nanti dengan Pak Geri, kira-kira ada atau tidak hambatan atau tantangan yang akan Bapak Pak Epri hadapi nantinya? Tentu Pak, tentu. Hambatan yang pertama yaitu ada pada dirinya Pak Geri sendiri terkait dengan waktu. Yang Mm-mm. sudah saya jelaskan tadinya Pak, itu masalah waktunya Pak Geri. Yang kedua, saya mengkhawatirkan ada tantangan yang lain, diantaranya itu karena
di beberapa sekolah, saya tidak tahu nanti di sekolahnya Pak Geri, memperbolehkan tidak penggunaan fasilitas seperti media-media handphone ataupun komputer ataupun apa Pak. Nah, itu yang menjadi tantangan. Oke. Nantinya akan melibatkan siapa saja Pak di dalam kegiatan ini? Saya akan mencoba melibatkan yang pertama guru MGMP-nya Pak Geri. Saya mencoba Ya. berdiskusi dengan teman-temannya beliau yang juga mengajar pembelajaran fisika di sekolah. Yang kedua, saya akan berkoordinasi juga bersama kepala sekolah. Tentunya nanti bisa saya coba masuk melalui waka kurikulum di sekolahnya Pak Geri. Oh, begitu ya Pak. Jadi semua stakeholder yang ada di MGP dari yang ada di Pak Geri ya. Eh, Baik Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan berjumpa dengan Pak Geri? Saya akan berjumpa dengan Pak Geri secepatnya Pak. Mungkin setelah dari sesi diskusi siang hari ini bersama Pak Sarmini, saya akan mencoba berjumpa dengan Pak Geri Pak. Oh, baik Pak. Eh, Tentunya dari hasil nantinya Pak Efri dengan Pak Giri, nanti saya ingin melihat atau saya ingin mendengar hasil daripada pencapaian Pak Efri dengan Pak Girinya nanti ya Pak ya. Baik Pak, saya akan mencoba menyampaikan secepatnya kepada Pak Sarmini atas apa yang sudah kami lakukan dan coaching bersama Pak Geri nanti. Baik Pak Efri, tentunya saya akan menunggu dan sangat mengharapkan agar semuanya ini dapat berjalan dan dengan baik ya Pak Efri. Tetap semangat Pak Efri ya. Siapa? Selalu Oke, semangat. selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Geri. Waalaikumsalam Pak Epi. Wah, semangat sekali Anda hari ini. Iya, baru dan istirahat Pak. Semangat jadi. Ya, Walaupun cuman baru ngirup cuko dikit. Wong Palembang berarti. Iya. Oke Pak Geri. Iya Pak. Pada sesi coaching siang hari ini Pak, pada hari ini kira-kira Bapak mau bicara masalah apa Pak? Ini Pak Epi, saya itu kan terkait dengan hasil belajar pembelajaran fisika, hasil belajar fisika. Di kelas saya itu kan ada 35 siswa. Ternyata yang lulus itu hanya 25 orang Pak, dengan standar 75 nilainya. Nah, jadi itu jadi masalah saya sebenarnya Pak. Jadi hasil belajar siswa kok tidak sesuai dengan harapan saya gitu Pak. Oke, jadi dari 35 yang sampai di KKM 75 itu sebanyak 25 ya? Aja 25 orang. Hanya 25 orang. Artinya ada 10 orang yang tidak KKM. Ya. Di bawah KKM Pak ya. Oke. Menurut Pak Geri, pembelajaran yang seperti apa Pak yang apa namanya bisa dibilang harapan dari ketercapaian dari pembelajaran Pak? Nah kan gara-gara ada WA nih, nah hilang deh rekamnya. Kalian rekam kan app? Rekam. Ada. Ada yang WA rekam hilang ya kan? Dakip. Jadi untuk pembelajaran ini Pak, jadi selama menurut saya pembelajaran yang baik itu bukan hanya dari hasilnya saja, tapi melihat prosesnya juga. Tapi yang saya lihat kan walaupun melihat proses, ya tapi yang tetap dilihat kan yang hasil belajarnya Pak, dengan tidak sesuai dengan harapan saya. Kira-kira seperti itu Pak. Dan harapan saya untuk pembelajaran yang baik itu ya memang pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa. Siswa ikut terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Oke, artinya kita bisa melakukan sebuah proses pembelajaran yang nantinya berujung pada capaian hasil pembelajaran dalam bentuk asesmen yang saya tangkap dari Bapak. Selama ini
Bapak menerapkan proses pembelajaran yang seperti apa, Pak? Selama ini Pak saya melepas pelajaran itu secara klasikal Pak, masih klasikal dengan hanya memamparkan satu buah spidol dan papan tulis putih saja Pak. Itu saja yang saya lakukan. karena karena ini tadi Pak, karena waktu tadi Pak, karena kan jam fisika itu kan 1 minggu sekitar 5 jam. Tapi walaupun 5 jam tidak semua pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik prosesnya Pak, kira-kira seperti itu. Maka menurut saya yang efektif tadi itu tadi Pak, gunakan spidol 1 dan papan tulis, itulah musuh yang paling enak. Oke. itu sangat apa namanya? Sangat efisien terhadap waktu ya, Pak. Iya. Jadi dengan 5 jam fisika yang diberikan dalam 1 minggu, artinya mungkin kalau dibagi 2 tatap muka ada 3 jam, ada 2 jam. Ya. Paling efektif ya itu tadi metode ceramah yang memang notabene-nya pembelajaran itu kita peroleh dari zaman dulu sekali ya sampai hari ini pun masih dipakai. Oke Pak Gary. Artinya Bapak punya masalah yang dengan waktu. Oke. Saya memahami Bapak punya tugas-tugas yang lain selain dari sebagai guru yang juga yang juga mengatur sistem administrasi yang ada di sekolah. Oke. Kira-kira nih Pak, dari waktu yang sekian sempit itu otomatis nih berpengaruh nih terhadap harapan dengan hasil belajarnya anak-anak. Iya. Bagaimana cara Bapak untuk membagi waktu, mengefisiensikan waktu tersebut sehingga anak bisa menggali potensinya dalam belajar, Pak? Ibaratnya seperti ini bagi secara kontekstualnya seperti itu Pak, ingin saya laksanakan. Dan nanti di 2 jam berikutnya baru di sesi penguatan untuk pembelajarannya supaya lebih efektif. Kira-kira seperti itu Pak, itu yang saya lakukan. Selama ini saya hanya itu tadi Pak, spidol dan papan tulis, itu musuhnya. Oke. Menarik nih Pak. Artinya Bapak sudah membuat schedule di 3 jam dan nanti ada sesi praktikum dan 2 jamnya ada seksi penguatan yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Ya. Kalau boleh lebih dalam lagi, Bapak menginginkan praktikum yang seperti apa Pak? Saya rencananya Pak, praktikum yang melibatkan dan memanfaatkan aset yang ada di sekolah ya. Aset sekolah yang ada itu Pak, satu siswa kami kan boleh menggunakan gawai Pak, atau gadget. Nanti bisa juga menggunakan itu Pak. Lalu komputer juga di sekolah juga ada, internet juga ada. Listrik juga insya Allah aman Pak. Kalau kecuali mati lampu, kalau mati lampu di sekolah kami ya sinyal pun hilang kira-kira seperti itu. Tapi untuk pembelajaran secara virtual itu saya rasakan tidak mati lampu terus kira-kira seperti itu. Oke, artinya secara aset sudah mendukung, sekolah Bapak juga sudah memperbolehkan menggunakan handphone. Oke, jadi bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, dari seluruh aset nanti kita coba mengkerucutkan lagi Pak. Dengan seluruh aset yang sudah dimiliki oleh peserta didiknya, oleh sekolahnya, dan juga mungkin dengan mitra-mitra di sekitar sekolah, dalam praktikum fisika nanti proses pembelajarannya Bapak kerucutkan seperti apa Pak bentuknya, atau saya pengen lebih terang lagi nih Pak pembelajaran yang Bapak desain dalam pembelajaran fisika supaya anak-anak itu menjadi lebih bersemangat dalam belajar fisika. Ya, jadi rencana saya itu Pak, saya akan membuat kelompok. Jadi saya juga akan membuatkan LKPD Pak. Lalu saya menyiapkan juga praktek virtualnya Pak. Jadi siswa memang benar-benar dilibatkan dalam pembelajaran yang ada sehingga lebih maksimal Pak, caranya seperti itu.
dan kelas juga hidup, Pak. Ya. Wah, menarik nih Pak. Ide-idenya Bapak sudah sangat terang. Oke, kira-kira namun apakah Bapak seberapa yakin Bapak? Bagaimana, Pak? Maaf, Pak. Iya, seberapa yakin Bapak Oh, bisa meyakini bahwa proses pembelajaran ini bakal berhasil dan sesuai dengan keinginan Bapak? 80% sampai dengan 90% itu berhasil, Pak. Ya, oh tinggi sekali ya Pak. Iya, Pak. Wow, ini menarik sekali Pak. Ya, artinya sudah dengan nilai yang sangat tinggi ini keberhasilannya, kira-kira apa sih yang ada 10% nih, Bapak menyisakan 10%. Kira-kira apa sih yang menjadi tantangannya? Jadi tantangan 10% itu, Pak, satu ya memang siswanya tidak mau belajar fisika, Pak, kira-kira seperti itu. Karena kan siswa jadi siswa itu kan hobinya banyak yang di luar. Ada yang mereka sebagai ketua paskib gitu, Pak. Terus juga aktif di organisasi, terus kegiatan-kegiatan di luar, di forum anak juga ada, Pak. Jadi yang sekitar 10% itu ya mereka ya memang hobinya di situ, Pak. Jadi ya saya juga tidak bisa memaksa kalau untuk yang 10%. Tapi yang mereka di tengah di menengah, ya harapan saya mereka bisa ikut naik juga di penilaian. Oke. Artinya ini pembelajarannya nanti bisa sesuai dengan kodratnya ya Pak ya. Jadi anak Ya, yang punya kodratnya, jadi ya mau gimana kita gitu kan. Oke, jadi yang 10%-nya itu adalah sesuai dengan kodrat dan minatnya masing-masing mungkin. Oke, dalam pembelajaran virtualnya nanti dan praktikum ini, menurut Bapak ada nggak mitra atau yang bisa Bapak ajak bekerja sama atau aset apa lagi Pak yang bisa Bapak gali dalam sekolah Bapak? jadi rencana saya itu, Pak, saya akan menggunakan tutor sebaya. Jadi nanti ada yang mereka yang pintar di kelas itu akan saya ajari dulu di awal bahwa nanti yang akan dipraktekkan itu seperti ini. Mereka akan mendampingi rekan-rekannya di kelompoknya masing-masing. Kira-kira seperti itu, Pak. Lalu berikutnya saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan saya yang sama-sama fisika, Pak, di sekolah. Oke, berarti ada tutor sebaya sesama murid dan juga Bapak konfirmasi untuk minta bantuan dengan forum diskusinya FGD lah kayak di Ya, FGD, fokus grup diskusi. ya FGD ya Pak ya. Oke, dengan rencana yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak runtut, yang sudah kita harapan Bapak sudah sangat tinggi, ekspektasinya sudah sangat tinggi sekali Pak. Kira-kira nih Pak, ini kapan Bapak bakal melaksanakan kegiatan ini Pak? Karena ini sudah di ujung, Pak ya, dan pembelajarannya itu minggu depan. Jadi insya Allah minggu depan, Pak, di hari Selasa lah. Hari Selasa nanti akan coba saya eksekusi, dengan hari Senin saya tutor sebaya dulu nanti dengan waktu kosong, manggil siswa, atau mungkin nanti malamnya mungkin lewat Zoom, Pak, ketemu dengan siswanya di Zoom kan untuk menjelaskan bagaimana prakteknya nanti, kira-kira seperti itu, Pak, yang saya lakukan. Dan minggu depan insya Allah hari Selasa saya eksekusi. Selasa depan ya Pak ya? Ya. Oke, baik Pak Gary, saya sudah menangkap apa yang Bapak sampaikan hari ini dan Bapak sudah menemukan metode yang mungkin sangat brilian idenya untuk merubah proses pembelajaran Bapak. Nanti tujuannya itu terhadap hasil belajarnya mereka. Oke Pak Gary. Ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Gary. Nah, saya Ya Pak, terima kasih. coba melihat hasil progres dari yang apa kita diskusikan hari ini di minggu depan, yang insya Allah dilaksanakan pada hari Selasa di minggu depan Pak. Ya, terima kasih Pak Epri untuk sudah meluangkan waktunya, Pak. Insya Allah nanti akan saya laksanakan dan saya coba akan segera dilaporkan dengan Bapak. Saya izin dulu Pak ya untuk istirahat dulu sebentar Pak ya. Baik Pak.
Silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Gary. Ya, ya Pak. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum Pak Sarmini. Masih mute Pak, masih mute. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Efri. Bagaimana kabarnya Pak Efri? Alhamdulillah Pak, masih semangat. Oke. Bagaimana setelah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Giri? Apakah Bapak sudah merasa cukup gembira gitu Pak Efri? Saya sangat senang sekali Pak berdiskusi, ngobrol bareng dengan Pak Gary yang notabene-nya rekan kita juga, sahabat kita juga gitu. Jadi saya merasa senang sekali berjumpa dengan Iya. Terlihat sekali kelihatannya Pak Efri, saya amati tadi coaching dengan Pak Girinya begitu santai, menarik, penuh dengan keakraban tanpa ada rasa kecanggungan gitu Pak Efri ya. Baik Pak Efri, setelah melakukan coaching nih dengan Pak Giri, kira-kira Pak Efri setelah melakukan semua dialog, percakapan dengan Pak Giri, Pak Efri melakukan ranking nilainya dari hasil semuanya itu berapa Pak Efri? Oke, saya mencoba mengoptimis meneruskan dari apa yang disampaikan oleh Pak Gary tadi kepada saya, yaitu Pak Gary sangat yakin ratingnya itu di atas 80 atau sampai dengan 90 dan saya juga sangat optimis di 90. Oh. Baik Pak Efri, nilai ratingnya yang 90 itu yang tadinya cuma hanya 75%, itu cukup lonjakannya keyakinan Pak Efri itu cukup begitu tinggi Pak Efri. Apa yang membuat rating nilainya itu cukup tinggi ya menurut Pak Efri? Oke, rating ini saya berikan tidak serta-merta begitu saja Pak. Tentunya saya sudah melakukan identifikasi apa yang sudah Pak Gary sampaikan. Saya sudah mendengar apa yang Pak Gary rencanakan, apa yang bakal Pak Gary jadwalkan, dan saya juga melihat komitmen Pak Gary. Nah, itu yang menjadi sangat penting terhadap proses pembelajarannya nantinya Pak. Baik, jadi Pak Efri cukup begitu merasa yakin setelah melakukan coaching tadi dengan Pak Girinya Pak Efri ya. Jadi ranking nilainya itu menurut saya cukup beralasan gitu Pak Efri ya. Baik Pak Efri, setelah saya melakukan pengamatan dari coachingnya Pak Efri dan Pak Giri tadi, kira-kira Pak Efri kalau saya memberikan tanggapan atau saya memberikan penilaian dari hasil coachingnya Pak Efri tadi, Pak Efri kira-kira merasa keberatan atau tidak? Saya justru merasa senang sekali Pak dan bersedia banget Pak, siap untuk mendengarkan masukan-masukan yang nanti Bapak sampaikan. Baik Pak Efri, tadi Bapak mengamati dialognya Pak Efri dengan Pak Giri, saya memberikan penilaiannya. Ini ada dua Pak Efri, yaitu ada penilaian dari segi posisi positif dan ada segi penilaian yang negatif. Nah, saya untuk yang pertama, saya memberikan nilai positif. Tadi menurut penilaian saya, alur percakapan, alur tirtanya sudah berjalan, sudah sesuai dengan runtutan, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Itu yang nilai segi positifnya. Dan Bapak yang keduanya nilai posisi positifnya cukup bertimbal balik alur ceritanya itu saling berkesinambungan, merasa tidak ada rasa canggung, begitu penuh keakraban dan santai. Itu menurut penilaian saya yang dari posisi positifnya. Apakah
apa yang saya nilai itu sama dengan apa yang ada pada diri Pak Efri. Betul Pak. Saya mengkonfirmasi kalau apa yang Bapak sampaikan itu kedua-duanya itu saya mengakui kalau itu adalah salah satu di antara kekuatan yang saya miliki. Baik Pak Efri, tentunya penilaian kita dari segi positifnya memiliki nilai yang sama, karena begitu memang dapat kita lihat dan dapat saya rasakan dari pengamatan itu Pak. Namun dari segi posisi positif itu, saya juga memberikan nilai yang negatifnya gitu Pak. Namun bukan berarti negatif itu yang tidak baik, tapi sebagai bahan penilaian saya saja Pak. Menurut saya, Pak Efri dan Pak Gerinya tadi di dalam melakukan coaching itu terlihatnya apa istilahnya itu ada yang ke bolak-balik di antara alur aksi dan tanggapannya begitu Pak. Cuman hanya satu itu saja Pak, ada yang diulangi sedikit saja. Cuman hanya sedikit situ saja Pak yang menurut saya. Lebih dari itu berjalan dengan lancar, aman dan terkendali begitu Pak Efri. Hanya sedikit di situ saja Pak. Baik Pak. Oke. Saya juga merasa kalau ada yang kebolak-balik, tapi saya mencoba untuk kembali. Oh iya, ini kembali lagi nih. Mestinya jangan masuk di identifikasi, balik lagi gitu kan. Ya Pak Efri, tapi itu tidak mengurangi kaidah atau makna dari percakapan alur tirta ini Pak. Itu hanya sedikit saja itu Pak, hanya aku boleh ya. Tapi alur ceritanya itu sudah benar Pak Efri, sudah benar, sudah tepat sekali. Baik Pak Efri, setelah ini cukup sampai di sini penilaian dari Bapak untuk menilai hasil coachingnya Pak Efri sudah cukup. Apakah dapat diterima Pak? Sejauh ini saya merasa senang sekali Pak. Pak Sarmini bisa menjadikan mitra saya untuk melihat aksi coaching kami, dan masukan-masukannya Bapak ya bisa saya jadikan motivasi di kemudian hari. Oke, terima kasih Pak Evi. Cukup sampai di sini dulu. Kita lain di waktu kita berjumpa kembali untuk mengobrol-ngobrol santai lagi Pak Evi ya. Baik Pak. Oke, Pak Efri, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, permisi Pak Efri, kita